pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan ini apa kabar yang sedang hangat dari tanah air ini? Yang lagi rame ini hukuman mati ya? Hukuman mati, ya? karena rame kembali. Sepertinya sekarang Presiden Jokowi memang di era ketegasan. Wah, jadi kemarin tegas untuk menenggelamkan kapal nelayan dari negara asing yang mencuri ikan. Sekarang juga tegas tidak memberikan gerasi kepada sejumlah narapidana hukuman mati. Terutama kemarin yang terakhir kan hukuman untuk bandar narkoba ya. Gitu. Nah, ini menarik untuk membandingkan bagaimana hukuman mati diterapkan di negara lain, khususnya di Amerika Serikat. Kalau di Amerika itu memang ada hukuman mati, bahkan dijamin oleh atau dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar, amandemen tepatnya. Tapi khusus spesifik dikenakan kepada orang yang dalam kasus pembunuhan. Dan memang ini juga penerapannya tidak di semua negara bagian ya, karena di Amerika Serikat ini ada 50 negara bagian dan 18 diantaranya sudah menyatakan tidak akan melakukan hukuman mati. Jadi ada 32 negara bagian yang paling banyak menghukum mati warganya itu adalah negara bagian Texas dan juga Georgia, yang banyak Oklahoma, yang banyak koboynya. Dan memang sekarang trennya di Amerika sekarang kalau misalkan dilihat dari berbagai jajak pendapat, mayoritas warga Amerika sekarang sudah cenderung untuk tidak menyetujui hukuman mati karena berbagai sebab ya. Pertama, alasan yang faktanya bahwa kenyataan menyatakan bahwa hukuman mati itu bukan merupakan cara yang ampuh untuk efek jerah sudah terbukti. Karena juga di sebuah negara yang menerapkan hukuman mati ternyata angka kejahatannya lebih tinggi daripada yang tidak, seperti itu. Tapi ini masih kontroversi kan? Bagi pendukung hukuman mati, mereka masih menganggap bahwa hukuman mati ini efektif sebagai efek jerah. Tapi juga perhitungan lainnya adalah bahwa yang namanya hukuman mati ini sebetulnya melanggar hak asasi manusia atau tidak, itu kan wacananya masih terus berkembang di Amerika Serikat. Dan juga karena prosesnya sendiri, Pak, karena sistem hukum yang ada kan seringkali tidak adil kepada warga di sini minoritas karena mereka tidak punya pengacara yang hebat yang bisa berargumentasi dan menyajikan data-data yang kuat untuk membela mereka. Jadi banyak mereka itu yang karena di dalam proses pengadilan tidak melalui proses yang dianggap lebih adil kepada mereka. Bahkan ada sejumlah orang yang sudah di dalam barisan hukuman mati, tapi ternyata dia tidak bersalah. Dan kemudian ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah dan akhirnya dilepaskan lagi. Jadi kekhawatiran bahwa sistem hukum itu tidak sempurna dan tentunya sistem manapun tidak akan 100% sempurna. Itu yang mengakibatkan sebagian pihak merasa bahwa hukuman mati ini tidak layak secara prinsip-prinsip HAM kemanusiaan dan juga secara internasional. Sekarang semakin banyak negara di dunia ini yang meninggalkan hukuman mati, sekitar 2/3 negara di dunia sudah tidak memperlakukan hukuman mati. Jadi tinggal sepertiganya yang memperlakukan hukuman mati. Dan yang paling banyak mana itu? Yang paling banyak itu sebenarnya adalah Cina. Dan kita nggak pernah tahu ya Cina ini menghukum mati warganya berapa banyak. Konon kalau menurut data Amnesty International itu bisa sampai ribuan setiap tahunnya. Karena Cina tidak pernah merilis statistik mengenai hukuman mati. Tapi kalau kita lihat 5 besar itu angkanya adalah Cina, Irak, Iran ya. Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kalau di Amerika misalkan bandar narkoba itu tidak sampai dijerat hukuman mati ya? Kayaknya tidak. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan menarik ya, hukumannya biasanya untuk hukuman mati ini untuk narkoba. Pembunuh kadang-kadang kalau membunuh satu orang malah tidak ya, kenanya 14 tahun atau 20 tahun. Kemudian juga sebetulnya kasus terorisme jelas hukuman mati dan kemudian korupsi ya kan yang sekarang wacananya muncul lagi. Yang itu memang mungkin juga masih, kalau di Cina jelas banyak koruptor yang dihukum mati, kalau di Amerika tidak. Jadi memang itulah ada mungkin perbedaan filsafat bangsa atau mungkin pandangan masyarakat juga gitu ya. Sekarang kalau kita bicara mekanisme atau bagaimana cara hukuman mati itu diterapkan di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia kan ditembak. Ya. Kalau di sini kan setiap negara bagian berbeda-beda, tapi kebanyakan sekarang menggunakan di sistem suntik mati. Itu pun juga ternyata kontroversial karena kemarin dianggap yang paling manusiawi kan, yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ternyata juga dalam beberapa kasus tidak seperti itu. Tidak langsung meninggal. Jadi dalam meninggal kemudian merasakan sakit yang luar biasa, bahkan harus dibatalkan juga prosesnya karena mencari urat nadi ini untuk memasukkan obatnya. Racikan obat yang mematikan tidak bisa misalnya. Jadi itu juga kontroversial. Stressful kayak gitu. Ya seperti itu pemirsa perbandingan kami mengenai kontroversi pro dan kontra hukuman mati di Amerika Serikat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Sampai jumpa.